Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, kelas RA2 Manajemen dengan NIM 612012301445. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah pengantar teknologi informasi yang dimana materinya terdapat 11 materi. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Materi yang pertama, pengantar teknologi informasi. Definisi yang pertama, teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Definisi yang kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat pesat, mencakup komputer, jaringan, perangkat mobile, aplikasi, dan internet. Definisi yang ketiga, pendukung efisiensi. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komunikasi, yang kedua, hiburan, dan yang terakhir, belanja online. Selanjutnya ada masa depan teknologi informasi. Yang pertama, kecerdasan buatan, yang kedua, komputasi kuantum, dan yang ketiga, realitas virtual. Materi selanjutnya, pengertian dan definisi komputer. Pengertian: komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer telah mengubah dunia dengan kecepatan dan kemampuannya. Komputer terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama komputer analog dan komputer mekanik. Selanjutnya, generasi. Generasi pertama terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, komputer tabung vakum. Yang kedua, program Melbourne-Richner. Dan yang ketiga, UNIVAC 1. Generasi yang kedua terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, transistor. Dan yang kedua, kartu ponsel. Dan yang ketiga, komputer arsitektur PIP. Generasi yang ketiga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sirkuit terpadu. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, PC dan personal komputer. Dan yang terakhir, GUI dan mouse. Generasi yang keempat terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, perkembangan jaringan. Yang kedua, teknologi bergerak. Dan yang ketiga, computing yang lebih cepat. Materi selanjutnya yaitu dasar perangkat keras. Dasar perangkat keras terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, inti dari komputer, pusat pengolahan yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua operasi yang diperlukan. Yang kedua, alat input dan output. Yang pertama, keyboard. Yang kedua, monitor. Yang ketiga, printer. Dan yang keempat, mouse. Yang ketiga dari dasar perangkat keras yaitu sistem komputer. Sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian, ya. Pertama, komponen, yang kedua, sistem operasi, dan yang ketiga, perkembangan. Selanjutnya ada alat penyimpanan. Yang pertama, hard drive atau HDD. Yang kedua, solid state drive atau SSD. Yang ketiga, flash drive. Materi yang keempat, program dan sistem software. Konsep program dan sistem software terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan. Untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisiensi dan kualitas tinggi. Yang kedua, definisi. Merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Yang ketiga, elemen-elemen. Seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, pengkodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Selanjutnya ada metode pengembangan. Metode pengembangan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, waterfall, mengikuti alur linear dan terstruktur. Yang kedua, agile, adaptif dan kolaboratif. Dan yang terakhir, DevOps, menggabungkan pengembangan dan operasi. Selanjutnya, tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama, kompleksitas. Yang kedua, perubahan kebutuhan. Dan yang ketiga, kualitas dan keamanan.
Materi selanjutnya mengenal proses kata sampai dengan publishing. Alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan data. Yang pertama, fitur kolaborasi, kontribusi dan pembaruan yang mudah antar pengguna. Yang kedua, spelling dan grammar check, mendeteksi dan memberi saran pada kesalahan penulisan. Yang ketiga, tools penyunting PDF, memudahkan konversi dokumen menjadi format PDF atau sebaliknya. Yang keempat, word art dan insert media, mempercantik tampilan dokumen dengan penambahan gambar, video, atau desain grafis. Sejarah desktop publishing terbagi di 3 era yang berbeda. Yang pertama, 1980s, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing. Yang kedua, 1990s, desktop publishing menjadi layak untuk diakses terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Dan yang terakhir, era sekarang, banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, QuartXPress, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang rapi dan profesional. Spreadsheet sebagai alat pengolahan data terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, laporan keuangan, yang kedua, perencanaan fitness, dan yang ketiga, perencanaan proyek. Materi selanjutnya, apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Pengertian grafik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, komunikasi visual. Grafik adalah representasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, kreativitas. Grafik merupakan penambah akan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Yang ketiga, tingkat efektivitas. Grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Yang keempat, visualisasi data. Grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah. Pentingnya multimedia dalam presentasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kompleksitas informasi, yang kedua, interaksi audiens, dan yang ketiga, kreativitas ekspresi. Selanjutnya, perbedaan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, grafik, bentuk visual yang mewakili data secara efektif. Yang kedua, hypermedia, tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Yang ketiga, multimedia, penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Materi selanjutnya ada manfaat database dan pengimplikasiannya. Pemanfaatan database menjadi penting dalam era digital untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dengan efisien. Dalam presentasi ini, kita akan menggali lebih jauh tentang penggunaan database dan implikasi yang terkait. Pengertian database. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Manfaat penggunaan database terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penyimpanan efisien. Database memungkinkan penyimpanan data dalam format yang terstruktur, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan yang menghemat biaya. Yang kedua, pemeliharaan data. Database menyediakan fitur untuk memastikan integritas dan keamanan data termasuk pemulihan data dan cadangan rutin. Yang ketiga, akses mudah. Database dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan cepat dan akurat. Yang keempat, analisis data. Dengan database, perusahaan dapat menganalisis data secara efektif, mengidentifikasi tren, memprediksi perkembangan pasar, dan meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Contoh pemanfaatan database dalam bisnis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manajemen persediaan. Database membantu bisnis melacak dan mengelola persediaan dengan efisien, memastikan pasokan yang cukup dan menghindari kerugian akibat kekurangan atau kemubaziran bahan. Yang kedua, manajemen hubungan pelanggan.
atau CRM. Database CRM membantu bisnis dalam memahami pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan serta kepuasan mereka. Yang ketiga, analisis data bisnis. Database digunakan untuk menganalisis data bisnis seperti penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk yang dapat membantu bisnis dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, ada pentingnya keamanan data dalam penggunaan database. Dalam penggunaan database, keamanan data merupakan hal yang penting. Database harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan. Langkah-langkah penjagaan keamanan seperti autentikasi, enkripsi, dan backup rutin harus diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas data. Materi selanjutnya, jaringan komputer dan telekomunikasi. Menemukan dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi termasuk email, telekonferensi, dan pesan instan. Pelajari bagaimana teknologi ini merevolusi dunia informasi. Materi selanjutnya, pengenalan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat-perangkat digital di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Awal mula internet terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelahiran ARPANET. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk tujuan komunikasi militer. Yang kedua, pengembangan protokol TCP atau IP. Pada tahun 1970-an, protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. Dan yang ketiga, lahirnya 3W. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan browser web. Selanjutnya, perkembangan teknologi internet terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kecepatan transmisi data. Teknologi internet terus berkembang dengan peningkatan kecepatan transmisi data yang memungkinkan streaming video, konferensi video, dan pertukaran file yang lebih cepat. Yang kedua, perangkat terhubung. Smartphone, tablet, dan perangkat Internet of Things atau IoT memungkinkan konektivitas internet di mana-mana, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang ketiga, komputasi awan. Perkembangan komputasi awan memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara online, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Selanjutnya, ada dampak internet terhadap kehidupan manusia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, akses informasi global. Internet memungkinkan akses cepat ke informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang kedua, komunikasi instan. Media sosial dan aplikasi obrolan memungkinkan komunikasi real-time dengan orang di seluruh dunia. Yang ketiga, peluang bisnis baru. Internet mendorong inovasi dan menciptakan peluang bisnis baru seperti e-commerce dan layanan online. Yang keempat, terbukanya akses pendidikan. Kelas online, sumber daya digital, dan perpustakaan virtual memperluas akses ke pendidikan. Materi selanjutnya, memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien dan terhubung teknologi. Sistem dan proses yang saling terkait ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan informasi secara efektif. Definisi dan konsep dasar infrastruktur data terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, basis data. Infrastruktur data terdiri dari sistem manajemen basis data yang menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Yang kedua, konektivitas. Jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen infrastruktur data memungkinkan akses dan pertukaran data. Dan yang ketiga, server dan penyimpanan.
Infrastruktur data mencakup server, storage, dan perangkat komputasi untuk menampung dan memproses data. Komponen utama infrastruktur data yang pertama perangkat keras, meliputi server, storage, jaringan, dan komponen fisik lainnya yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Yang kedua perangkat lunak, meliputi sistem operasi, database, aplikasi analitik, dan alat manajemen data yang memungkinkan pengolahan dan analisis data. Yang ketiga sumber data, berbagai sumber data baik internal maupun eksternal yang menjadi masukan bagi infrastruktur data. Yang keempat proses dan alur kerja, meliputi prosedur, kebijakan, dan alur kerja yang mengatur. Dan yang keempat proses dan alur kerja, meliputi prosedur, kebijakan, dan alur kerja yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data dalam organisasi. Selanjutnya ada peran infrastruktur data dalam organisasi. Infrastruktur data memegang peranan penting dalam organisasi modern. Ia bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, dan sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Dan infrastruktur data yang andal, organisasi dapat memanfaatkan data sebagai aset strategis, menganalisisnya secara mendalam, dan mengubahnya menjadi wawasan yang berharga untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar. Selanjutnya ada tren dan perkembangan terkini dalam infrastruktur data. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam infrastruktur data. Saat ini kami melihat tren-tren seperti peningkatan penggunaan cloud computing, adopsi big data dan analitika, serta implementasi Internet of Things atau IoT dan edge computing. Selain itu muncul juga teknologi baru seperti blockchain dan machine learning yang semakin terintegrasi dalam infrastruktur data. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengelola data secara efektif, efisien, dan aman. Dan materi yang terakhir yaitu keamanan komputer. Keamanan komputer sangat penting dalam era digital saat ini karena berbagai alasan yang berkaitan dengan perlindungan data privasi, integritas sistem, dan keberlangsungan operasional bisnis secara individu. Selanjutnya ada perlindungan data dan informasi. Perlindungan data dan informasi, keamanan data pribadi. Data pribadi seperti nomor identifikasi, informasi keuangan, dan data kesehatan perlu dilindungi dari akses yang tidak sah untuk mencegah pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi. Rahasia bisnis. Organisasi memiliki data sensitif seperti strategi bisnis, data pelanggan, dan hak kekayaan intelektual yang harus dijaga kerahasiaannya untuk menjaga daya saing. Selanjutnya pencegahan penipuan dan kejahatan cyber dan keberlangsungan operasional. Yang pertama phishing dan penipuan online. Taktik seperti phishing yang bertujuan mencuri informasi pribadi atau finansial dapat dihindari dengan langkah-langkah keamanan yang tepat. Yang kedua ransomware dan malware. Serangan ransomware mengunci data dan meminta tebusan. Keamanan komputer yang baik dapat mencegah infeksi malware yang merusak sistem dan data. Yang ketiga, gangguan operasional. Serangan cyber dapat mengganggu operasional bisnis dengan merusak sistem, menghapus data, atau menonaktifkan layanan keamanan yang kuat, memastikan operasi bisnis tetap berjalan dengan lancar. Yang keempat, pemulihan bencana. Sistem keamanan yang baik termasuk mekanisme pemulihan bencana yang cepat dan efektif untuk meminimalkan dampak dari serangan atau kegagalan sistem. Selanjutnya ada kepercayaan, reputasi, inovasi, dan kemajuan teknologi. Yang pertama, kepercayaan pelanggan. Pelanggan lebih cenderung berbisnis dengan organisasi yang mereka percayai. Menjaga data mereka dengan aman. Keamanan yang kuat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, reputasi perusahaan. Insiden keamanan seperti kebocoran data dapat merusak reputasi perusahaan. Membangun sistem keamanan yang kuat membantu menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, mendukung transformasi digital. Keamanan komputer memungkinkan organisasi untuk mengadopsi teknologi baru seperti cloud computing, IoT, dan AI.
dengan resiko yang terkendali. Yang keempat, perlindungan terhadap ancaman baru. Dunia cyber terus berkembang dengan ancaman baru yang muncul. Keamanan komputer yang berkelanjutan penting untuk melindungi terhadap ancaman yang semakin canggih. Selanjutnya ada beberapa cara yang efektif untuk melindungi dari kejahatan komputer. Menggunakan perangkat lunak dan keamanan. Menggunakan password yang kuat, waspada terhadap phishing, mengamankan jaringan, membuat cadangan data, mengontrol akses, kesadaran dan pelatihan. Memantau aktivitas sistem, menghindari perangkat lunak bajakan, regulasi dan kepatuhan. Perlindungan terhadap insider threats, dan yang terakhir menggunakan teknologi enkripsi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. See you the next video. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum